Jadi tiang listrik itu lebih bermakna daripada sebentuk salib yang seperti Anda gunakan itu. Kenapa? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 21 nomor 22 23, yang menggunakan salib itu hanyalah orang-orang yang dihukum terkutuk oleh Tuhannya Yahudi. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, orang yang membenci pencipta langit dan bumi, itulah yang kena hukum salib. Lagi-lagi Paulus juga memproklamirkan Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Saya sebagai orang yang sehat tidak mungkin mau menyembah orang yang terkutuk. Mustahil itu terjadi bagi orang-orang yang jiwanya sehat dan juga pikirannya sehat. Saya seorang Muslim. Dari nama aja kan sudah jelas ya Bang Zuma. Nama saya Nusirwan. Nusirwan itu kan Raja Persia dulunya ya Bang. Oh gitu, iya. Terus. Dari saya senang sekali bisa selalu menyaksikan live Bang Zuma, debat sama orang Oten ya. Cuma saya saran sama Bang Zuma, kalau orang-orang Oten yang selalu berdalih, ya kita mute aja Bang. Kadang-kadang bicara mereka tuh nggak nyambung gitu loh. Udah berapa kali ku bilang, kita tidak akan pernah bisa menemukan ilmu dari mereka. Yang terlontar dari mulutnya itu sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain. Gitu Bang. Iya Bang. Saya senang sekali. Saya tetap sebetulnya saya selalu lihat Bang Zuma. Kalau ada live atau channel-channel yang di TikTok, saya sering dengar itu debatnya Bang Zuma ya. Saya doakan mudah-mudahan Bang Zuma sehat selalu, panjang umur. Semoga umat Islam seluruh Indonesia, khususnya seluruh dunia, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Bang. Ya Bang Zuma. Saya perkenalkannya Bang, sebetulnya saya adalah putra Minang. Saya berdomisili di Kota Pekanbaru Bang. Oh iya, alhamdulillah. Saya masih muda, umur baru 60 tahun Bang. Iya. Alhamdulillah, sama berarti. Ya kalau kami Bang sebagai orang Minang ya, itu kan Bang tahu juga adat bersandi syarat bersandi kita pula kan gitu. Kalau di Minang itu Bang ya, maaf saja 100% orangnya Islam di sana. Kalau ada yang mengaku Kristen itu tidak ada tuh. Orang Kristen itu kalau keluar dari orang Islam yang telah keluar dari agamanya, itu mereka dibuang dari kampung itu. Tidak boleh lagi masuk lagi ke kampung itu. Itu kan ada juga sekarang yang mengaku Minang Kristen itu tidak ada, bohong itu Bang. Kalau ada orang Kristen yang Minang bisa jadi itu dia dari Kepulauan Mentawai itu. Kepulauan Mentawai itu bukan adatnya Minang yang di sana Bang. Provinsi memang provinsi Sumatera Barat, tapi itu adatnya lain lagi dengan orang Minang. Itu adatnya tidak sama dengan orang Minang. Halo Bang Zuma. Ya, terus Bang. Ya. Saya pokoknya senang sekali lah sama juga seperti Ko Donditan gitu kan. Saya juga sering juga mendengar beliau itu mengenai debat ceramah beliau gitu kan. Ya kita berdoa saja Bang, dengan adanya acara ini mudah-mudahan banyak orang yang terbuka pintu hatinya untuk menuju kebenaran, kan gitu Bang. Saya dulu Bang pernah juga dulu debat sama orang Kristen Bang ya. Oh iya, hebat yang kali. satu Bang masuk Islam Bang, yang satu lagi juga mengaku tapi Masya Allah, hebatnya Bangku ini luar biasa. Gak mau Bang. Itu ya. Karena katanya saya kalau misalnya masuk agama ke Islam Bang, saya akan dibuang oleh keluarganya katanya. Oh iya, luar biasa Bang ini. Jadi itu saya juga punya representasi buku permainan agama gitu Bang. Oh iya, Masya Allah, nggak jarang-jarang orang seperti Abang ini, mantap. Tapi sekarang Bang saya takut lagi Bang kalau untuk debat itu karena ilmu saya masih kurang ya Bang Zuma ya. Oh iya.
Saya juga Luar nanti biasa. rasanya bagaimana Bang kalau nanti ada lagi orang yang apa Hmm. yang debat sama saya, nanti dia nanti dia mualaf, nanti ada juga Bang, saya nanti diserang sama keluarganya. Itu gimana Bang? Oh iya. Ya itu resiko bang, jangankan diserang keluarganya, dilaporkan polisi bahkan di penjara pun itu harus siap kalau dialog agama itu. Iya Bang Zuma ya. Iya betul. Nah. Jadi kalau Bang Zuma sendiri begitu juga ya Bang ya, pernah juga diteror Bang ya? Oh iya bang, saya kalau kalau abang aja yang gitu aja bisa, apalagi mereka yang siang malam berdebat dengan mereka orang-orang non Muslim. Iya Bang, saya dulu pengalamannya begini Bang, saya dulu pernah Oh berdebat, siap berdebatnya siap. tuh 3 hari 3 malam Bang. Wah keren kali bah. Tepuk tangan buat abang ini, biar seluruh Indonesia tahu. Ternyata abang ini 3 hari 3 malam, saya cuma Oh berhentinya waktu salat, waktu iya iya makan, iya. itu enggak ya. Oh Nah, masya Allah luar biasa bang. tapi mungkin ya adalah karena apa? Ayo Oh, teman-teman se-Indonesia tepuk tangan buat abang kita ini. Ternyata diam-diam di tengah-tengah kita ada pejuang. Oh keren. ya karena ada Bang dasarnya juga buku permainan agama bagi saya. Oh Dia buka oh Injil, kita buka Al-Quran kan begitu. oh iya 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 iya. Boleh kamu lihat. Nah ini apa maksudnya? Nah jadi kayaknya Oh jangan kamu berkata iya iya iya. kamu menerjemah Al-Quran itu Oh tidak sama dengan menerjemahkan Injil, saya bilang kan. Kalau Injil itu betul. sudah jelas, atau Iya iya kalau iya. kita kamu itu pasti sudah jelas. Oh masya Allah luar biasa. Keren keren Halo keren. Bang, Ya, semangat siang saudara Ruang Zuma. Apa kabar bang? selamat siang. Mau kesaksian juga abang, silakan. Ini Bang, soal yang kemarin itu Bang, yang kawan saya yang mualaf itu Bang, dia sangat butuh bantuan Abang. Boleh dinaikin dia nggak Bang? Ataupun dia sudah DM tapi Abang belum tangkapin gitu. Kenapa beliau? Ya permasalahan nggak bisa diungkapkan di sini Bang, di Komal. Maksudnya ada hal yang harus dibicarakan di balik Komal Bang. Oh gitu ya. Oke, dia sudah DM, beliau sudah DM. Dia sudah DM. Yang namanya, ini ada dia minta permintaan juga. Oh, Akun dia atas siapa nama namanya? siapa? Saya pun. Namanya siapa bang? Nama siapa tadi? Coba komentar yang apa tadi? Saya pun lupa. Ada WA dia sama saya tuh. Bentar, Bang. Tolong ya. Selamat Nama siang. akun dia Siang. PT75, Bang. PT75. Ah, PT 75 belum ada yang minta di bawah. Dia udah Bang berapa Zuma hari nggak tahu ini Alfa butuh dan bantuan Omega Abang. ya? Iya. Aku Orang jangan mualaf tuh. kalau Taruh. Ntar bang, ini sesi curhatan dulu. Iya. Iya, terus. Apalagi? Bang Zuma sesi curhat. Iya, ini bukan lagi dialog agama bang. Mungkin malam baru dialog. Sekarang sesi curhat. Tadi kan aku lihat ada siapa Omega dan Alpha. Kalau belum tahu aku kasih tahu. Enggak lagi bang, aku mau berhenti jadi apologet. Sekarang saya mau buka kelas untuk curhat-curhatan aja. Teman-teman muslim yang mau curhat boleh naik ke sini. Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Saya mau izin dulu, mau salat Bang Zuma. Waktu salat masuk nih di Kota Pekanbaru sekarang ini. Oh, kirain Ditunggu, mau Bang lanjut Zuma. bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai ternyata. Berarti ini sudah tidak ada penjelasan Omega dan Alpha. Saya mau menjelaskan. Tapi Iya, kalau Iya, saya silakan, ingin Bang. menjelaskan. Omega itu adalah satuan penghambat listrik. Kalau Alpha itu adalah satuan penghantar listrik. Gitu. Nah, kalau Alpha yang jualan itu namanya Alfamart. Itu temannya Indomaret. Iya. Iya, betul juga sih. Masuk akal bang. Masuk akal. Loh iya. Jadi Coba diulang Bang lagi Zuma tadi. itu tidak usah pusing-pusing nanya Alfa Omega apaan itu.
sudah jelas Alfa itu kalau dia jualan jadilah Alfamart, temannya Indomart. Kalau Alfa dalam satuan fisika dia adalah Alfa sebagai satuan penghantar listrik. Kalau Omega adalah dalam Yunani itu O kecil tuh. Itu sebagai satuan penghambat listrik. Itu saja sudah. Kalau Nggak bakal omega ketemu 3, ditanyakan kepada siapapun. kalau omega 3 apaan, Bang? Ya omega 3 itu satuan penghambat listrik yang semakin resonansinya semakin tinggi. Oh, mama. Iya, 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 iya. Luar biasa Abang ini. Terus Yesus itu disebut Alpha Omega, itu maksudnya dia pembangkit listrik atau petugas PLN atau apa maksudnya? Ya mungkin saja orang-orang yang kurang kerjaan ngapain menyebut-nyebut Alfa Omega itu loh. Itu kan salah tafsir itu loh. Oh, kirain petugas PLN kaitannya ini enggak ada ya? Ya kali saja. Kebetulan mungkin begini mungkin tafsirannya. Saat itu kan sebagai penghantar listrik itu maka disebutlah alfa. Sebagai penghambat disebutlah omega. Orang yang memberikan sebutan itu kemungkinan awalnya adalah tukang listrik yang itu mencoba menafsirkan Bible gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi ya, Tukang Bang. listrik itu. Oh, iya, 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 iya. Bisa jadi sih. Oh, iya, Ya iya. bukan bisa jadi, itu pasti itu. Pasti seperti itu. Iya, iya, iya. Masuk akal, Bang. Ya memang begitu ya, harus masuk akal toh Bang Zuma. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pasti saya jawab. Dan jawaban saya itu kalau betul pasti benar, Bang. Oh, gitu ya. Siap, siap. Oke, nanti saya undang lagi Abang untuk menjelaskan kalau ada dari Oten, Bang, untuk minta penjelasan. Oh ya ya, siap. Saya siap mencoba menjelaskan dengan keilmuan saya yang sudah pasti benar. Oh, siap, siap. Abang ini dari petugas PLN pusat? Ya, saya temennya. Ya yang jelas petugas lah. Yang jelas PLN ada kaitannya dengan listrik gitu loh. Iya, 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 betul, 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 betul. Cocok, cocok, Bang, cocok. Berarti Abang ini punya sertifikasi untuk menjelaskan itu, Bang, ya? Ya sudahlah, sudah disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Nasional. Mantap kali. Mantap, Bang. Siap, siap. Oke, Abangku. Sudah hanya itu saja Bang Zuma. Kalau sudah saya mau turun nih. Iya, makasih Bang ilmunya, Bang. Ini udah kucatat barusan, Bang. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Makasih, makasih. Selamat malam. Malam, malam. Bagus, Abangku, thank you ilmunya. Nah, ini luar biasa ini ibunya Abang ini. Ilmu pasti. Iya kan? Halo Abang, semangat malam. Ikutan juga kita malam. Siang Bang. Ya siang-siang. Izin Bang, saya mualaf Bang. Jadi assalamualaikum buat guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya berupaya berapa kali menghubungi Bang Zuma, mungkin karena beberapa hari ini TikToknya lagi masalah. Gangguan, betul-betul. Gangguan. Iya, jadi saya memberanikan diri menghubungi rekan-rekan Abang. Siap. Terus ada Bang Rizky, sudah dibantu, alhamdulillah, terima kasih buat Bang Rizky. Tapi memang belum berhasil menghubungi Abang. Makanya saya beranikan diri naik ke sini. Kalau mau memberikan kesaksian sebagai mualaf saya siap. Siap. Iya, cuman ada sesuatu yang menimpa kami sekeluarga. Saya tidak minta dikasihani Bang, tidak Bang. Enggak, itu resiko saya. Karena mualaf itu bukan sesuatu yang hina. Mualaf itu malah kita memilih jalan kita untuk menuju surga yang sudah dijadikan Allah SWT. Amin. Tapi saya memohon agar mana tahu Abang bisa menjadi jalan keluar kami.
Mana Iya, tahu. iya. Iya Baik. kan? Saya tidak minta dibela Bang, tidak. Saya cuma minta masalah saya didudukan pada tempatnya, itu saja Bang. Oke, oke. Nanti habis ini saya baca DM-nya abangku ya. Kalau Iya, bisa tabe, tukar Bang. nomor kita. Siap. Iya Bang, tabe Bang, tabe Bang. Iya Bang, saya terima kasih banyak Bang ya. Kalau Siap, Abang siap. mau undang saya berikan kesaksian sebagai mualaf, saya siap anytime Bang. Baik, baik. Nanti kita DM-an tukar nomor HP biar Ya, lebih baik Bang. intens lagi komunikasinya. Baik Habis Abangku. habis live ini ya. Makasih ya Bang ya. Insyaallah, Bang. Makasih banyak ya Bang, makasih Ya, Bang. sama-sama saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf teman-teman sekalian, memang mualaf kita itu senantiasa banyak masalah ketika mereka masuk Islam. Banyak yang, ya banyaklah masalahnya. Mereka diuji oleh Allah. Betul, itulah indahnya hidayah. Seketika masuk jadi pejuang, langsung diuji oleh Allah. Amin. Saya izin turun ya Bang. Oke, makasih sahabat. Saya minta di DM ya. Iya Bang. Sudah di DM Bang kemarin. Oke, Sudah, oke, Bang. oke, sip, sip. Iya, Di DM lagi biar tidak tertimbun sama DM yang lain. Ada Masalahnya ribuan yang saya DM. karena belum direspon Bang, mau izin dia tidak bisa Bang. Oh, oke, oke, oke. Tabe, Baik, baik. Iya. Iya, habis ini ya. Iya Bang. Makasih Oke. Bang ya. Saya izin ya Bang. Kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pengoro. Semangat siang. Halo Bang Suma, selamat siang. Siang juga dari Kristen Abang. Kristen saudaraku Bang Suma. Oke, silakan buka kamera kita diskusi, silakan. Mungkin begini aja Bang Suma, seperti peserta yang lain tidak on-cam tidak masalah. Diskusi lintas agama itu sebaiknya kita buka kamera Bang. Silakan. Oh begitu, waduh. Iya. Maaf. Saya pakai headset ini. Oke lah Bang, kalau begitu mungkin nanti saya naik kalau sudah memungkinkan di rumah karena lagi di jalan ini Bang Suma. Iya. Oke, oke Iya, saudara. oke Bang Suma, terima kasih Bang Suma. Sehat-sehat Bang Makasih Suma. juga. Oke, Tuhan berkati Iya, ya. sama-sama. Silakan teman-teman non-muslim yang lain ajukan permintaan, kita diskusi pelan-pelan, santai, rileks. Halo, semangat siang saudara DST. Selamat siang. Siang juga dari Kristen Abang, Katolik. Kristen, Protestan. Oh, Protestan. Baik, silakan buka kamera, kita diskusi ya Bang. Oke. Oke. Mungkin bisa lebih dulu menjelaskan tentang Alpha Omega ini apa? Apa dia ini? Apakah sesuai dengan penjelasan teman kita tadi itu komponen dari kelistrikan atau apa gitu? Silakan. Kalau menurut penjelasan abang tadi, itu benar juga kalau dari segi, ya contoh kelistrikan tadi ya, kelistrikan atau ya bagian pasar lah, ada juga kan tadi dijelaskan juga Alfamart katanya. Itu boleh, sah-sah saja. Namun pandangan agama Kristen juga tentang Alfa dan Omega itu ada juga. Yang pertama sekali, kata Alfa dan Omega itu adalah huruf pertama dan terakhir dari abjad Yunani gitu. Itu dia. Jadi istilah ini melambangkan kekekalan daripada Allah gitu. Kekekalan daripada Allah. Dia merupakan permulaan dari segala sesuatu. Permulaan dari segala sesuatu dan akhir dari seluruh ciptaannya gitu. Iya. Dan ada juga yang membuktikan data kita tentang Alfa dan Omega ini, yaitu kitab Wahyu 1 ayat 8. Iya. Wahyu 1 ayat 8 ada di sana Bang. Iya, Datanya, termasuk 18-nya. Iya, silakan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini
Ini yang pertama ya Bang ya, yang artinya bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega, yang sudah ada, yang akan datang, dan Maha Kuasa. Itu kalau dari sudut pandangan agama Kristen ya Bang. Siap, siap. Iya, yang kedua ada juga dalam kitab Wahyu 21 ayat 6. Wahyu 21 ayat 6. Semuanya telah selesai. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu tertulis juga di kitab Wahyu 21 ayat 6 itu. Menyatakan bahwa Allah itu adalah yang awal dan yang akhir gitu. Itu yang dinyatakan dalam kitab Wahyu 21 ayat 6. Yang ketiga masih ada Bang. Yang ketiga Wahyu 22 ayat 13 berbunyi ya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang terakhir. Nah, ini Bang. Jadi itu bagi agama Kristen punya makna teologis juga ya Bang. Ada juga makna teologisnya, yaitu yang pertama dia adalah keilahian daripada Kristus itu juga, yaitu menunjukkan Yesus sebagai Alfa dan Omega, menyamakan dia dengan Allah gitu. Ada persamaannya antara Allah dengan Yesus tadi. Jadi sampai di sana dulu Bang, itu kira-kira jawaban tentang Baik. Alfa dan Omega itu. Alfa Omega apa sih katanya kan gitu. Iya, iya. Ada tadi di tiga kitab ya, tiga apa tadi di kitab Wahyu tadi. Baik. Ada tiga konteks tadi, yaitu kitab Wahyu 1 ayat 18, Wahyu 21 ayat 6, dan Wahyu 22 ayat 13 gitu. Menyatakan bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir gitu. Itu Bang. Terima kasih baik. Bang. Baik. Sedikit dari saya Bang. Kenapa harus merujuk kepada abjad Yunani? Bukankah firman Tuhan datang kepada Yesus itu dalam bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani? Nabi-nabi datang menerima firman berdasarkan dengan iman Kristen. Para nabi itu datangnya dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kenapa enggak alef dan juga taf sebagai takaran, sehingga harus mengatakan akulah alef dan akulah taf? Kenapa harus alfa omega? Kenapa harus merujuk ke Yunani? Ada apa dengan ini semua? Kenapa Yunani Bang? Itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Bukankah kita ketahui bahwa agama paganisme, politeisme, dan Hellenisme Stoa itu menggunakan bahasa Yunani? Filsafat-filsafat Yunani yang mengajarkan tentang konsep ajaran-ajaran aliran kepercayaan dunia atau bumi yang tidak berasal dari samawi, itu cenderung menggunakan istilah-istilah yang syarat dengan kehidupan bangsa Yunani. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun dia harus alfa omega dengan landasan pijakan makna, dia adalah yang awal, dia yang adalah yang akhir, lalu merujuk kepada ketuhanan. Nah, ini jadi masalah besar, karena sebelum Yesus itu sudah ada Tuhan. Berarti ada kekuatan di luar daripada Yesus sendiri. Pada saat dia mengajar di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, cakupan dari pengajarannya adalah La ilaha illallah, Ana Rasulullah, Ani Rasulullah. Aku adalah Rasul Allah, aku adalah Rasul Tuhan. Itu cakupan Yesus mulai dari sejak ia lahir sampai dia meninggalkan bumi. Cakupannya adalah hidup kekal mengenal dirinya cukup dengan utusan Tuhan saja. Nah, ini ada kemungkinan, mohon maaf, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ada kemungkinan penyesat ingin menyamai Tuhan dengan menggunakan nama Yesus. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 41 nomor 4, pencipta langit dan bumi itu disebut dengan sebutan akulah yang permulaan dan akulah yang penghabisan, akulah yang akhir. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Tuhan yang disembah oleh Yesus itu adalah Tuhan yang menyamakan dirinya, yang menobatkan dirinya sebagai Sang yang Maha Awal dan yang Sang Maha Akhir.
Ketika di Pulau Patmos ada makhluk asing yang mengklaim dirinya sebagai awal dan akhir, dan itu dirujuk kepada Yesus, Yesus anak Maria tidak mungkin ingin menyamai Tuhannya. Satu-satunya kandidat adalah iblis. Dialah iblis yang ingin menyamai Tuhan dengan memakai nama Yesus. Saya kira begitu abangku. Karena cakupannya kok kenapa harus abjad Yunani? Kenapa enggak Ibrani? Kalau Ibrani berarti alef dan taf. Kan begitu. Silakan. Kalau kita lihat dari segi kitab Wahyu ya, yang artinya siapakah penulis dari kitab Wahyu, dan itu juga kitab Wahyunya di kitab Perjanjian Baru kan. Yang pasti kitab Perjanjian Baru tersebut adalah memakai bahasa Yunani. Itu yang pertama. Jadi sehingga mungkin dia itu adalah memakai kata alfa dan omega, bukan kata alef tadi yang abang bilang tadi kan, itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Tetapi kalau kitab Wahyu ini adalah memakai bahasa Yunani. Yang ditulis oleh Rasul Yohanes kan. Kebanyakan itu ditulis di Pulau Patmos. Jadi soal bahasa Yunani tadi, mungkin itu konteks yang dimiliki oleh Rasul Yohanes pada waktu itu, dan mereka memakai bahasa Yunani tersebut. Itu bang, dia menjelaskan itu dengan bahasa Yunani gitu, seperti itu bang. Oke, ada satu hal yang mengingatkan saya dengan materi yang saya pelajari terkait dengan Kristologi ini, di mana saya mendapatkan data di dalam pengajaran Yesus, Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya Yesus menyampaikan firman kepada para murid-murid dan masyarakat yang ada di sekelilingnya dengan menggunakan bahasa ibu, bahasa Ibrani. Santer-santernya menggunakan bahasa Aramaik, bahasa yang familiar dengan mereka Bani Israel atau keturunan Yakub. Kok tiba-tiba muncul ketika Yesus mengajarkan di tahun 33 segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah, artinya udah selesai. Segala cakupan porsinya dia sebagai Mesias untuk kaumnya Bani Israel, data-data itu sudah disampaikan seluruhnya kepada Bani Israel dan tak ada lagi yang harus dia sampaikan. Kok tiba-tiba muncul di tahun 100 ada mengaku Yesus dengan menggunakan bahasa Yunani? Ini siapa ini yang ingin menyamai Tuhan? Yesus ketika ditanya, apa kata dia? Di dalam Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. 37-nya, Bapalah yang bersaksi tentang aku. Berarti Bapa ini, Sang Elohim ini harus bersaksi jikalau yang di dalam Wahyu 1:18 itu benar adalah Yesus anak Tuhan, maka Sang Bapa harus mempersaksikan awal dan akhir tentang Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Sebagai anak, dia memiliki awal, dia memiliki akhir. Yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, itulah Sang Bapa, Sang Pencipta. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudara-saudara kami Kristen. Kenapa? Mereka terlanjur cinta dan cintanya ini adalah cinta buta terhadap Yesus, sehingga mereka mengatakan Yesus itu Tuhan dengan ungkapan Yesus Alfa Omega tadi. Sedangkan Wahyu 1 nomor 1 mengatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Jadi Yesus ketika berbicara, kalaupun itu adalah Yesus merujuk bukan kepada dirinya yang Alfa Omega, tetapi merujuk kepada Bapa. Kenapa? Karena ucapan Yesus yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman Tuhan yang dikaruniakan Tuhan kepadanya untuk ia ucapkan kepada hamba-hambanya. Coba Anda baca Wahyu 1 nomor 1 itu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Untuk apa? Untuk ia sampaikan kepada hamba-hambanya. Artinya Yesus kalau dipaksakan dia yang ada di Pulau Patmos, Yesus lagi-lagi mengulang karakteristik sebagai seorang rasul. Apa itu? Menyampaikan wahyu yang diterima dari Tuhannya, yaitu bahwa Tuhannya tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, sehingga jelas bahwa itu bukan Yesus. Tetapi yang terjadi kemudian adalah, ada apa dengan saudara kami Kristen?
Sehingga mereka pingin kali Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Padahal kitabnya orang Yahudi mengatakan huwal awwalu wal akhiru. Dialah Tuhan, Yesaya 41 nomor 4, dialah Tuhan yang maha awal dan maha akhir. Dan Yesus mengusung itu kemudian ketika dalam Wahyu dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Berarti Yesus diberikan karunia oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhannya Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Di dalam Yohanes 14:24 Yesus mengatakan, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti bukan Yesus yang awal, bukan Yesus yang akhir. Salahnya Kristen karena menuhankan sang penyampai firman. Itu di situ Bang, silakan. Sekarang gini Bang, kembali kita dulu ke Wahyu 1 ayat 1 ya. Siap. Wahyu 1 ayat 1. Oke. Inilah wahyu Yesus Kristus. Kalau menurut tanggapan Abang, kalau menurut yang artinya Abang analisa ya, Iya. Abang analisa, itu siapa yang berbicara di sana tentang inilah wahyu Yesus Kristus? Siapa yang berbicara itu kalau menurut analisa Abang? Itu tidak dikenal Bang, nggak ada yang tahu itu siapa. Tetapi gereja, bapak gereja mula-mula mengatakan itu adalah siapa? Yohanes. Katanya Yohanes. Itu bapak gereja mula-mula di tahun 150-an menetapkan bahwa itu adalah ungkapan dari Yohanes. Padahal tidak ada data kalau itu adalah tulisan Yohanes. Jadi menurut saya juga bahwa ini yang menyampaikan ini adalah Rasul Yohanes. Ini karena dia menerima wahyu ya, menerima wahyu pada zamannya itu, dan makanya dibuat di situ inilah wahyu Yesus Kristus. Yang artinya Yesus Kristus berwahyu kepada dia kan? Nah, seperti itu Bang. Dia berwahyu mungkin lewat mimpi lah kan diterima, mungkin ya kebanyakan lewat mimpi gitu. Itu kalau memang Rasul ya, kalau Yohanes ini di kitab Wahyu ini. Itu kalau pandangan saya Bang ya. Iya, jadi kita memiliki pandangan yang berbeda. Makanya saya katakan bahwasanya rujukan saya ketika dikatakan Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya, yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka saya lebih percaya kepada ucapan Yesus yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku ucapkan, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa Elohim untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi siapapun dia, Yesus mau berbicara kepada siapapun, Yesusnya bukan pemilik otoritas firman. Dia hanyalah penyampai firman doang. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang ingin jalan lurus untuk menuhankan Yesus hanya oleh karena Yesus mengatakan akulah awal, akulah akhir. Sekiranya itu benar-benar pure dari dirinya sendiri, maka saya katakan Yesus ini dalam kategori iblis. Karena hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Yesus tidak mungkin ingin menyamai Bapaknya, nggak mungkin. Yesus menyerahkan segala-galanya kepada Bapaknya. Kehendaknya harus Bapaknya, ucapannya harus Bapaknya, pekerjaannya harus Bapaknya. Bahkan kalau Anda lihat, dia mengatakan apa? Seluruh Israel harus tahu bahwa aku senantiasa. Iya, silakan. Kalau Silakan, Bang. itu pendapat Abang yang artinya Yesus itu menyamai bagaikan iblis atau iblis, kalau menurut itu pandangan Abang, kalau menurut pemahaman saya itu salah total Abang gitu, salah total. Yang artinya bahwa Yesus itu memang benar-benar bahwa ia adalah utusan daripada Allah kan? Utusan untuk menyampaikan. Utusan, betul. Ya. Apakah Bapak kan? ini utusan? Kalau Bapak utusan nggak, Bang? Tidak. Tidak. Yesus utusan nggak? Kalau Yesus itu banyak gelarnya Bang, bukan hanya Ya, utusan aja. enggak. Utusan nggak Yesus ini? Bisa dikatakan ya. Bukan bisa dikatakan. Jangan ambigu. Yesus ini utusan nggak menurut Yesus? Itu dulu. Hidup kekal bila mana kita percaya kepada Yesus. Pertanyaan saya, menurut Yesus apakah dia utusan? Penyelamat Bang.
juga. Nah itu, inilah beratnya kalau Anda sudah terlanjur Kristen tanpa didasari oleh ilmu. Yesus mengatakan bahwasanya barang siapa yang percaya kepadaku, Yohanes 12 nomor 14. Itu Yesus sendiri yang mengatakan. Bahkan dikatakan oleh dia, orang yang percaya kepadanya adalah dia yang melakukan segala pekerjaan yang dilakukan. Nah sekarang Yesus melakukan pekerjaan apa? Naik ke podium, naik ke mimbar, bait suci, di mana-mana dia berkhotbah, Bukit Zaitun, di atas bukit, didengarkan seluruh Bani Israel. Apa kata dia? Aku utusan, akulah dia Mesias yang kau cari-cari, akulah dia Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia sama dengan percaya kepada Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub. Barang siapa yang menolak aku, dia sama seperti menolak Bapa. Barang siapa yang melihat aku, dia sama melihat Bapa. Itu maksudnya. Dengan kata lain bahwa ketika dia mengaku rasul utusan, kenapa Anda kemudian ragu untuk mengatakan itu? Kenapa Anda ragu mengatakan itu? Itulah dulu kesana Bang. Jadi terlalu banyak nanti kita kupas kan, tidak satu-satu kita kupas ini, melebar kan gitu, melebar. Sejatinya sekiranya Anda percaya Yesus itu utusan Tuhan, kalung yang di leher itu sebenarnya Anda tidak perlu pakai Bang. Karena kalung itu adalah kalung bukti penolakan iblis terhadap kerasulan Yesus. Ini yang menjual ini Islam Bang ini. Islam juga menjual ini Bang. Ya itu bisnis, nggak ada hubungannya itu. Itu luar biasa itu bagi saya, yang dari pajak ya, dari pasar. Kenapa orang Islam itu berkerudung, dia berkerudung menjualnya? Berapa Bu? Aku bilang, ya kita ya 100 sekian katanya. Oke, nggak bisa kurang gitu. Kulihat dia berkerudung. Ini luar biasa. Masa dia seorang Muslim tetapi mau menjual ini gitu. Itu sangat luar biasa bagi saya. Iya. Kalau Abang larang, padahal kami ini punya lambang ini punya arti yang dalam ini Bang. Iya, itu Bukan adalah lambang kutukan itu Bang. Bukan Bang. Kata Ini siapa bukan? salib ini dari bawah ke atas hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Oh. Sedangkan dari kanan ke kiri ini adalah hubungan manusia dengan manusia. Artinya itu tidak bisa terputus. Baik. Kasih antara manusia dengan Tuhan Allahnya tidak bisa terputus. Baik, Yang abangku. kedua, kasih manusia dengan manusia tidak boleh terputus. Itulah Baik. lambang salib tadi. Oke, baik Jadi bukan abangku. saya buat itu. Dan itu Oke, baik. dilaksanakan oleh Yesus. Oke, baik. Baik. Kalau saya Seperti itu, Bang. intisari dari bentuk salib itu, kalau Anda ingin makna yang sesungguhnya, itu lebih berfaedah tiang listrik. Kenapa saya katakan berfaedah tiang listrik dengan kabel-kabelnya, Abang? Coba aja Anda nanti manjat tiang listrik, naik ke atas. Anda akan menuju ke tingkat langit yang tertinggi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ketika Anda memperhatikan kabel yang memanjang kiri kanan, itu akan menghubungkan antara rumah dengan rumah sehingga komunikasi terjalin antara seluruh manusia. Internet bisa berlaku, listrik di mana-mana terjadi sehingga komunikasi lintas manusia, lintas makhluk pun itu terjadi. Jadi tiang listrik itu lebih bermakna daripada sebentuk salib yang seperti Anda gunakan itu. Kenapa? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 21 nomor 22 23, yang menggunakan salib itu hanyalah orang-orang yang dihukum terkutuk oleh Tuhannya Yahudi. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, orang yang membenci pencipta langit dan bumi, itulah yang kena hukum salib. Lagi-lagi Paulus juga memproklamirkan Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Saya sebagai orang yang sehat tidak mungkin mau menyembah orang yang terkutuk. Mustahil itu terjadi bagi orang-orang yang jiwanya sehat dan juga pikirannya sehat. Bagaimana mungkin dia merusak kesucian Tuhan pencipta langit dan bumi dengan merelakan dirinya menyembah kepada makhluk yang dikutuk menanggung dosa-dosa manusia.
Kenapa orang Yahudi tidak menyembah sapi yang menebus dosa mereka? Kenapa orang Yahudi tidak menyembah korban bakaran yang menebus dosa mereka? Kalau sekiranya penebus dosa itu adalah Tuhan, Tuhan tidak menebus dosa, abangku. Tuhan itu menghapus dosa. Yang menebus dosa itu adalah binatang, darah binatang. Itulah penebus dosa. Dan penebus dosa itu bukan Tuhan sembahan. Anda sedang menyembah, sabar. Anda menyembah Anda menyembah tumbal, Anda menyembah persembahan, sedangkan yang benar yang disembah itu adalah yang diberi persembahan. Siapa dia? Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Yakub. Nah, sedangkan Anda menyembah manusia yang digantung sebagai korban. Harusnya orang Yahudi menyembah sapi, menyembah kambing, menyembah domba yang dipersembahkan untuk korban bakaran untuk dosa-dosa mereka. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa mereka, hendaklah mereka mengkorbankan sapi. Ya, sapilah sembah. Karena sapi yang menebus dosa mereka. Sama seperti Anda. Harusnya yang Anda sembah adalah yang menerima pengorbanan. Yesus mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk supaya dia sebagai tumbal penebus dosa. Supaya Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menghukum orang Kristen. Kenapa Yesusnya yang disembah? Kalau pingin kali menyembah makhluk, sebaiknya Anda menyembah yang menyalib Yesus. Tanpa mereka, Yesus tidak disalib. Tanpa disalib, dosa kalian tidak ditebus. Oleh karena itu, yang menjadi pahlawan sebenarnya bukan Yesus. Yang menjadi pahlawan adalah dia yang menangkap Yesus, yang mempersekusi Yesus, dan yang menjadi algojo penyaliban. Dialah yang pahlawan. Tanpa mereka, Yesus tidak mati. Tanpa kematian, dosa tidak ditebus. Ucapkanlah terima kasih kepada para pahlawan, termasuk makhluk asing yang merasuki Yudas. Gantian Bang. Silakan. Gantian, terima kasih kepada Abang. Ya, ini soal yang tadi ya, kenapa ini sejarahnya ada bagi orang Kristen kan? Benar apa yang Abang bilang tadi, bahwa Yesus yang tersalib itu adalah merupakan korban, mengorbankan diri demi yang pertama tadi, yaitu menyelamatkan umat manusia. Itu makanya tadi hubungan manusia dengan manusia tadi. Yang kedua, dia tidak juga terlepas dengan karena kasihnya terhadap Allah Bapa juga, dia rela mengorbankan diri sebagai korban yang paling terakhir, Bang, bagi orang Kristen ya. Yang artinya bagi orang Kristen, kata menyembelih domba atau lembu gitu untuk persembahan atau untuk penebusan dosa, itu tidak diakui lagi, Bang, yang artinya itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus, sudah digenapi di kayu salib tersebut. Artinya dia berkorban demi Tuhan Allah, dan kedua demi kasihnya terhadap manusia. Makanya itu sejarahnya, makanya ada salib, Bang. Kasih ini, karena kasih ini makanya lahir. Baik, kasih Bang, baik. terhadap Bapa di surga dan kasih terhadap sesama umat manusia gitu. Baik saudara. Jadi gini, dan kami tidak ada kemudian untuk mengintervensi iman seseorang. Cuman ini lintas agama, kita berdialog, mengemukakan kebenaran yang tervalidasi oleh mereka-mereka yang diutus pencipta kita untuk menjadi wakil beliau, wakil Tuhan atau duta Tuhan di muka bumi. Sekarang gini, Bang. Ketika Yesus diproklamirkan legitimasi dari pencipta langit dan bumi, Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa percaya Yesus tidak binasa, mengaruniakan. Barang siapa percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu harus dipegang baik-baik. Sekarang begini, Bang. Yang menyalib Yesus orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Kalau yang menyalib Yesus adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus tadi. Oke. Bahwa Apakah itu orang adalah anak Allah. Oke. Ya. Apakah orang yang tidak percaya Yesus ini ketika berupaya menyalib Yesus, mereka berhasil menyalibnya atau tidak? Mereka berhasil. Tapi itu adalah itu berhasil. Berhasil. Tapi
apa namanya itu ya? Nah, sekarang tunggu dulu. Mereka berhasil. Orang-orang yang tidak percaya Yesus berhasil menyalib Yesus. Muncul pertanyaan besar. Penyaliban ini adalah kemenangan bagi orang yang tidak percaya Yesus atau bagi orang yang percaya Yesus? Penyaliban. Mereka yang menyalib Yesus itu kemenangan bagi mereka yang percaya atau kemenangan bagi mereka yang tidak percaya Yesus? Bagi yang tidak percaya adalah itu merupakan kekalahan bagi dia. Loh, kenapa bisa? Bukankah mereka yang ingin menyalib Yesus? Bukankah misi mereka menyalib Yesus? Di balik penyalipan tadi, jangan dia dibalik, Bang. bangkit hidup kembali pada hari ketiga. Saya tidak tanya batu nisan, Bang. Ya. Yang saya tanya salib. Itu tidak boleh. Yang kita saya putus, tanya Bang. salib. Ada Urusan hubungannya. dia keluar dari kubur, keluar dari kubur, berarti bukan salibnya yang kemenangan, tetapi batu nisan atau Kemenangannya di kuburan. situ, Bang. Kemenangannya di situ. Kemenangan di mananya? Di kebangkitannya. Kemenangan di kebangkitan. Kalau kita lihat, Oke. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan bagi orang yang percaya. ya, Penyaliban Yesus adalah kemenangan bagi orang yang tidak percaya. Betul? ya, Berarti salib yang Anda pakai simbol kemenangan orang percaya atau simbol kemenangan orang yang tidak percaya? simbol kemenangan bagi orang percaya. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Tadi katanya kemenangan bagi orang percaya ketika Yesus bangkit. Ini adalah lambang yang artinya melambangkan. Salib itu adalah upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya terhadap Yesus. Mereka Ini melakukan lambang, kesaksian ini, Bang, palsu. lambang. Betul, saudara. Mereka melakukan kesaksian palsu. Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan tipu muslihat. Matius 26 nomor 4 nomor 59. Mereka kerasukan setan. Yohanes 13 nomor 2. Ending dari semua itu adalah salib. Mereka melakukan kesaksian palsu untuk menyalib Yesus, betul? Bagaimana Abang bilang? Ulangin. Mereka melakukan kesaksian palsu, mereka melakukan tipu muslihat. Iblis merasuki Yudas untuk apa? Untuk agar Yesus disalibkan. Itu perbuatan si iblis itu, Bang. Oke, apa ending daripada perbuatan mereka? Yesus disalib atau tidak? Endingnya? Yesus disalib. Disalib. Dan Yudas gantung diri ya. Ya, sekarang ending daripada perbuatan iblis merasuki Yudas adalah Yesus disalib. Ketika Yesus disalib, yang tepuk tangan siapa? Tuhan atau iblis? Iblis. Bagus. Berarti salib adalah lambang kemenangan untuk siapa? Apa? Bagaimana? Oh, lambang salib ini lambang. Jadi salib ini adalah lambang kemenangan untuk siapa? Orang percaya. Orang percaya. Siapa tadi yang tepuk tangan ketika Yesus disalib? Iblis. Berarti itu kemenangan buat Iblis. Oke, iblis. Berarti Anda sudah menggantungkan lambang kemenangan bagi iblis. Maaf, saya mau nanya, Abang ini betul sarjana teologi? Benar, Bang, benar. Oke. Thank you. Terima kasih atas kejujuran Abang. Masih mau dilanjut atau kita rehat dulu sejenak? Tapi kembali yang tadi, Bang, ya. Siap. Ini adalah yang artinya lambangnya tadi, lambang penyalipannya itu karena apa? Ada latar belakangnya kan? Ada latar belakangnya. Karena iblis tidak percaya Yesus. Hah? Karena iblis tidak percaya Yesus. Mereka menyalib Yesus karena mereka nggak percaya. Coba Anda baca Yohanes 11, 45 sampai 57. Baca di situ. Mereka tidak percaya Yesus, maka di data nomor 53-nya, mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Berhasil nggak? Dan iblis salib. Anda sudah menjawabnya tadi.
Sekarang ketika saudara kami Kristen mengatakan bahwa salib itu adalah kemenangan bagi Kristen, berarti mohon maaf sekali, Kristen adalah malaikat-malaikat iblis. Kata Itu Yesus, sah-sah saja yang artinya itu pandangan abang, apapun yang menjadi pandangan abang, tetapi iman bagi kami bahwa itu adalah awal daripada kemenangan silakan, orang percaya. silakan Kalau abangku. tidak ada kata salib tadi, tidak ada penebusan dosa manusia. Mantap. Iblis berhasil. Lewat salib itulah yang artinya manusia ditebus dari segala dosa. Iblis Makanya berhasil. kami tidak perlu berkorban lagi yang artinya menyembelih lembu lah apalah, itulah yang artinya Yesus yang berkorban di kayu salib, itulah yang menjadi keselamatan bagi orang percaya. Oke, Itu, Bang. baik. Oke, Makanya sip. ini ada lambang, ini adalah lambang Oke. kemenangan ini, Bang. Iya, silakan. Itu lambang Iblis lari kemenangan Anda. terbirit oleh karena Oh, siap. Silakan. karena dia kalah gitu. Oke, siap, silakan. Gitu, Bang, ya. Oke. Ini lambang kasih ini, Bang, lambang kasih Oh, harus kita iya. lakukan ketika kita pakai ini. Kita Siap. mengasihi yang pertama adalah Tuhan Allah kita, yang Siap. kedua dari samping ke samping dia Iya. hubungan manusia dengan manusia, dari bawah Siap. ke atas itu kita tetap kasih, yaitu artinya kepada Allah Bapa gitu. Tidak boleh terputus. Iya. Oke. hubungan- Sip. Oke, Bang. Kita naikkan teman kita yang lain boleh? Oke, makasih saudaraku DST, Anda berdiskusi dengan baik. Terima kasih. Keren abang kita ini. Kita undang yang lain. Kalau bisa yang sarjana teologi juga, sama seperti abang kita tadi. Seorang sarjana teologi yang cukup menguasai materi dan cukup jujur untuk mengakui. Saya suka berdiskusi dengan orang-orang yang keren, orang-orang pintar seperti tadi, yang jujur mengakui apapun itu meskipun berat. Halo, semangat siang saudara-saudara. Selamat siang. Siang abang, dari Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, Saksi Yehova. Pengikut Yesus. Pengikut Yesus bukan Sia. Oh, Muslim berarti. Bagus. Pengikut Yesus bukan Sia. Pengikut Yesus berarti Muslim dong. Hah? Muslim berarti. Dari mana? Hah? Hah? Yesus Kau itu. ini Juma. Kau ini ngomong seenak udel. Jangan begitu. Iya, buka Alah. kamera bang. Buka kamera abangku. Kau salah betul buka kamera. Buka Kamu kamera bisa bang. buka kamera. Kau buka masker ya. Sekarang. Saya buka kamera. Kau buka Oke, masker. buka kameranya bang. Hah? Silakan Buka buka masker. kamera. Sekarang buka masker. Jangan kesurupan dulu. Buka Jangan kesurupan masker. dulu. Kau pengecut. Berani cuma di Konoha. Di tempat lain kau mencret kau. Jangan emosi abangku, naik ke sini, turun dulu, minum air putih segelas, tenangkan diri, duduk santai, siap itu naik ke sini lagi, buka kamera diskusi dengan saya. Saya akan menuntun Anda menuju kepada jalan kebenaran. Jalan lurus itu jelas terpampang baik di Bible maupun di Al-Quran. Jadi kita tidak perlu lagi menafsirkan, tidak perlu lagi kemudian beriman dengan iman yang ambigu yang tidak jelas arahnya. Halo, semangat siang. Halo. Halo, semangat siang abang, Bang Adi. Silakan teman-teman non-muslim naik. Percaya diri aja bang, percaya diri. Saya akan menuntun Anda menuju kepada jalan yang Yesus tunjukkan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Saya tuntun pelan-pelan Anda untuk menuju kepada jalan yang Yesus arahkan untuk menuju sampai kepada pencipta langit dan bumi. Silakan naik, jangan marah, jangan emosi, jangan kesal, jangan tendensius, ya. Jangan, santai aja, relax. Saya akan mengarahkan Anda untuk mengerti seperti apa ajaran Yesus itu yang sebenarnya. Silakan. Semangat siang. Siang.
Siap. Dari Kristen abang, Katolik, Protestan. Kristen bang, Kristen. Ya. Kristen, Silakan. bang. Iya, silakan buka kamera kita diskusi. Ayo. Bentar dulu ya bang. Siap. Skill dewa ini apa agamanya? Islam bang, Islam. Oh, Islam. Ada yang mau disampaikan abang? Ada yang ingin disampaikan? Ini kameranya nggak bisa dibuka bang, soalnya pengikutnya kurang kalau nggak salah. Oh gitu. Ya. Kalau bicara aja bisa nggak bang? Bicara aja bicara. Kalau moderator mengizinkan, saudaraku, saya ikut moderator saja, karena saya di sini cuman sebagai narasumber yang mengatur kegiatan. Di sini adalah moderator dan juga netizen. Netizen di sini yang memegang saham terbesar di live saya. Oke, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan diskusi kita. Halo, semangat siang teman-teman sekalian. Halo, semangat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, saya sangat bagus dengan acara ini. Saya Iya. senang selalu mengikuti Bang Juma. Ini Kasih, saya mau, Bang. Bang, DM gimana cara Assalamualaikum, selamat siang Bang Zuma. Tunggu, sabar. Gimana? Mau DM apa tadi? Oh, udah turun ya. Silakan aja di DM, Bang. DM mungkin ada hal penting atau ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan mualaf atau apapun itu. Terkait dengan visi misi Apologet Islam Indonesia, silakan. Halo, semangat siang saudara-saudara sekalian. Halo, selamat siang. Iya, saudara Dito dari gereja mana, Bang? Saya Muslim Bang, Islam. Cuman saya mau Alhamdulillah. Iya. kepada Halo, semangat siang. Selamat siang. Beritakan kiwiniran. Iya, silakan. Ada tema, buka kamera, silakan. Alfa Omega itu apaan? Iya. Silakan, Bang. Ya, Alfa Omega ya. Yo, Halo. Silakan. Alfa Omega, alfa artinya awal, omega artinya akhir. Artinya Arti atau pemaknaan, pemaknaan. interpretasi mungkin. Karena kalau awal dalam bahasa Yunani bukan alfa. Silakan. Kalau alfa dan omega kan itu huruf. Kalau kita ABCD. Kalau dalam bahasa Yunani memang saya belum. Tapi itu pernyataan tentang bahwa alfa artinya awal, omega artinya akhir. Di dalam pengalimatan, di dalam kitab Wahyu. Pasal 1 ayat yang ke-8. Itu bukan arti, itu makna. Makna dalam pemaknaan bahasa kata bahwa alfa itu adalah awal, omega adalah akhir. Kenapa nggak Itu pakai ditunjukkan abjad Ibrani kepada atau Yesus yang menyatakan dia sebagai firman sesuai dengan Yohanes 1 pasal 1 menyatakan bahwa dia yang awal, dia yang akhir. Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih dahulu dari dia dan tidak ada yang terkemudian daripada dia. Dialah di atas segala-galanya. ya berarti ini siapa ini? Kok Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu? Maksudnya? Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dirinya adalah awal dan akhir. Ini siapa ini yang di Patmos ini? Kan Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan tentang siapa Yesus. Yesus kalau tidak pernah mengatakan, Yesus pun mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Lah, bukan itu masalahnya. Penekanan tentang alfa dan omega.
Enggak ada Yesus mengatakan Sebelum itu. Abraham ada, aku Tidak sudah ada. Tidak Bahkan ada mereka Yesus. bersukacita pada hari kedatanganku. Sedangkan kalau mau kita melihat Coba-coba di mana Yesus mengatakan akulah Sebelum Alfa Abraham dan ada, Omega? Di mana Yesus mengatakan akulah awal dan akhir pada saat Yesus penginjilan? di mana Yesus mengatakan dia ada awal dan akhir penginjilan. Kok pernyataan aku awal dan akhir pada saat sementara penginjilan tidak ada. Ya enggak ada. Tapi kalau menunjukkan tentang makna dia sudah ada sebelumnya, maka dia katakan bahwa sebelum Abraham ada aku sudah ada. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Abraham pun Adam lebih dulu berarti. Hubungannya Bang? Salomo Artinya, jauh. gini. Salomo jauh berarti. Salomo mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Di mana ayatnya? Salomo mengatakan aku ada. Di mana? Amsal 8. Salomo mengatakan aku ada. Di mana? Iya. Amsal 8 itu bicara tentang hikmat, Bang, bukan tentang Salomo. Iya itu Coba kita Salomo jelas. itu. Dia berbicara tentang Salomo. Makanya baca nomor 22, dia adalah ciptaan. Dia adalah ciptaan. Yesus Ya, pun kalau Salomo berbicara, Yesus itu berbicara tentang hikmat. Oke ya. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus Jadi pernah kalau di mengatakan. Di mana Yesus pernah mengatakan akulah awal, akulah akhir. Itu di dalam kitab Wahyu. Nah, Kitab Wahyu Yesus, kan kata kalimat Yesus awal sudah di tak kalimat ada di awalnya. situ. Inilah Wahyu. Yohanes Sabar, Bang. 17 nomor Sabar. 8. Yesus sudah mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman. Nah, sekarang ada nggak di antara Ini segala jalan firman self, itu? Ada nggak di antara segala firman itu Yesus mengatakan akulah awal, akulah akhir? Ya. Ada enggak di segala firman itu? Kalau di dalam 4 Injil, pengalimatan tentang akulah awal dan akhir, Yesus tidak berkata demikian pada saat dia melayani. Itu dikatakan di awal. Tetapi pernyataan ada, tentang kan? akulah alfa dan omega yang dikatakan Tidak oleh ada, kan? Yesus, itulah kita wahyu. Karena kita wahyu gini bunyinya. Inilah wahyu daripada Allah kepada Yesus. Wahyu kepada coba baca ayatnya ada. Masalahnya Yesus sudah menyampaikan Yesus. segala firman. Segala firman telah Yesus sampaikan. Dan yang Yesus sampaikan itu diantaranya waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Nah, untuk mengetahui bahwa yang di Pulau Patmos ini benar-benar adalah Yesus, kita deteksi segala firman yang Yesus sampaikan di tengah kaumnya. Pernah enggak Yesus mengatakan akulah awal, akulah akhir? Pernah enggak? Yes, secara teks tidak tertulis akulah awal. Tidak tertulis. Berarti tidak Tetapi pernah. secara pemaknaan, Bang, secara pemaknaan dia berkata sebelum Abraham ada aku sudah ada. Itu pernyataan pemaknaan bahwa sebelum yang Abraham jauh. Sebelum Abraham kan sudah ada Adam dan keturunannya. Iya, karena pada waktu itu konteks pernyataan sebelum Abraham ada, mereka mengakui mereka adalah anak-anak Ibrahim. Karena Iya. itu dia katakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sekarang begini, seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, orang-orang yang sudah ditentukan menjadi utusan Tuhan menjadi nabi, itu apakah seketika itu juga sudah ditentukan, baru ditentukan atau sudah ditentukan sebelum dunia ada? Orang menjadi nabi, ada teks-teks yang menuliskan bahwa aku telah dipilih dari kandungan ibuku. Ada Itu nggak ada hubungannya Ya, dengan kalau Yesus kan itu. abang kan nanya, apakah Iya, maksud saya gini, apakah seorang nabi itu sudah ditentukan jauh sebelum dia diutus ke bumi, atau nanti tiba masa tiba waktu? datanya nggak ada, Bang? Saya nggak ngerti juga. Oh, Anda lihat di pengkhotbah, di dalam kitabnya orang Yahudi, di kitab pengkhotbah, di situ ada dikatakan di pengkhotbah 3 nomor 15. Apa yang ada sekarang itu sudah lama ada. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada.
Itu sudah ada ditentukan tersendiri oleh Tuhan bahwa Yesus memang sudah ditentukan. Makanya di dalam Yohanes 17 Yesus mengatakan apa? Kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi kemuliaan Yesus sebagai seorang nabi, sebagai seorang utusan memang sudah ditentukan sebelum dunia ada. Bukan berarti berbicara bahwa akulah awal, akulah akhir. Bang, kalau dalam kitab pengkhotbah bahwa semua itu pernah ada dan sudah ada, itu bukan bicara tentang pengutusan nabi, Bang. Lah, Itu coba Anda manai. apa yang Sekarang ada. yang ada, sekarang yang ada itu adalah sesuatu yang sudah lama ada. Iya, tapi itu bicara tentang hal-hal yang ada. Misalnya barang-barang yang pernah ada, misalnya apapun yang ditemukan, baju dan lain sebagainya, itu sudah pernah ada pada Apa orang ini? Bukan bicara tentang nabi. Coba abang buka datanya dalam kitab Khotbah 3 itu. Itu bukan bicara tentang pengutusan nabi. Ini hanya untuk mematahkan pengutusan argumentasi nabi, gimana? Anda. Untuk menyatakan argumentasi Anda. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda Coba baca buka datanya. Efesus 1. Berani baca Efesus 1 nomor 4? Masa kitab saya nggak berani baca? Ya, sekarang Anda baca. Silakan, saya mau dengar. Silakan. Bang, saya ambil kitab saya dulu. Silakan. Kita cari dia Bible. Dia kalau mengatakan dalam kitab Pengkhotbah 3 itu bukan bicara tentang pengutusan nabi. Silakan, kalau Anda menolak itu, sekarang Anda baca kitab yang Anda sampaikan kepada Anda, Bukan Efesus menolak, 1 Bang, nomor 4. tapi Efesus berapa, Bang? Efesus 1 nomor 4. Ayat berapa? 4. Sebagaimana yang ia memiliki kita di dalam dunia ini sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita suci dan tiada bercela di hadapan Tuhan. Anda membaca terjemahan baru aja, jangan kemana-mana perginya, jangan bikin gerakan kitab tambahan. suci ini kitab suci saya baca ini. Itu terjemahan lama kan? Iya. Nah, sekarang Teks terjemahan kitab barunya. suci. Ini yang saya pakai tuh. Iya, terjemahan barunya dong. Masa Kristen ini tidak terupdate? Kristen itu kan harus terupdate sesuai dengan keinginan Lembaga Bible Indonesia. Oh, iya dong, harus. Jangan kitab Anda dibuat baru, Anda tinggal menggunakan yang masih lama, usang tertinggal, jangan dong. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti kita lebih dulu ada. Aku ada sebelum Abraham ada. Jangan cuma Yesus. Bang Zuma juga ada sebelum dunia dijadikan. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana Paulus mengatakan itu? Efesus 1 nomor 4. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu data, Bung. Ayo. Coba terjemahan baru Anda baca. TB-nya silakan. Nah, apa bunyinya di situ? Ya. Ayat 4. Betul ayat 4 toh? Yuk. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Mana pengutusan nabi ini, Bang? Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Iya, dipilih sebagai pengikut Yesus, bukan sebagai nabi. Ini tulisan Paulus. Berarti dengar dulu. Anda kan membawa data tadi. Aku ada sebelum Abraham ada. Itu kan data Anda. Ya. Untuk kemudian memberikan legitimasi terhadap aku awal, aku akhir. Kan begitu. Nah, kalau pengakuan Yesus aku ada sebelum Abraham ada, data Efesus 1:4, aku ada sebelum dunia dijadikan. Ayo, hebat mana aku dengan Yesus? Bukan aku ada ini. Ia telah memilih. Memilih siapa? Benar ya, sebab di dalam Dia Allah di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia jadikan. Memilih. Kita bukan dipilih. dijadikan sebelum Tunggu. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita sudah ada atau belum ada? Sebelum dunia dijadikan kita sudah ada atau belum ada? Ya, sebagai pengikut Yesus itu, Bang. Kan itu jelas. Saya baca dari ayat 3. Kalau Bang kurang ngerti, saya akan baca dari ayat 3 bisa. Kita dipilih sebelum. Boleh nggak sesuatu itu dipilih sebelum ada? Iya, ini pemilihan secara iman. Saya ulang pertanyaan saya. Boleh nggak sesuatu itu dipilih dan dipilah padahal oknumnya belum ada? Boleh nggak? Secara logika nggak boleh.
Enggak boleh. Berarti dengan kata lain, sebelum dunia dijadikan Ini kita sudah pernyataan ada. iman Rasul Paulus. Lah, Pernyataan iman Rasul makanya Paulus aku bilang, kita, makanya aku bilang, kalau iman, Anda hanya bermodalkan benar, aku ada sebelum ada, ya Itu bukan Abraham pernyataan ada. iman. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Saya berani berkata, Bang Suma Benar, berani berkata, gantianlah. sesuai dengan Efesus 1:4, aku ada sebelum dunia dijadikan. Ya, gantian lah. Gini lah. Nah, silakan. Pernyataan di dalam Efesus 1 ayat keempat, dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itulah pernyataan iman sesuai dengan Ibrani 11 ayat 1. Enggak ada Bahwa masalah. iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Enggak ada Karena masalah. itu memilih berbicara tentang mengikuti Yesus. Kalau Sekarang permasalahannya, Bung. Keberadaan, bicara keberadaan, ia telah memilih kita. Artinya ada dia otoritas, adalah Yesus berotoritas, Memilih karena dia kita Allah, sebelum dia kan menguasai sebelum dunia ada. ruang dan waktu, betul? Dia tidak dikuasai oleh keadaan, dia tidak Sebelum dibatasi dunia oleh ada. waktu, sehingga sebelum dunia ada dia sudah melampaui semuanya. Dia melingkupi semuanya. Karena sekarang itu, begini. Paulus. Sekarang begini. Kita bicara lah bang, agar supaya nggak timpang tindih. Nggak perlu, karena kosong. Nggak perlu. Sekarang begini, apakah Anda percaya ucapan Paulus ini? Silakan abang bicara, saya diam. Apakah Anda percaya ucapan Paulus ini? Saya percaya, saya Kristen. Ya sudah, berarti kita sudah dipilih sebelum dunia ada, betul? Ya, secara iman, sesuai dengan Ibrani 11 ayat 1. Apa bedanya dengan Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada? Itu iman atau bukan? Keadaan, bukan Itu iman, itu iman atau bukan iman? Itu pernyataan keberadaan. Oke, baik. Jika begitu adanya, saya mau tanya. Gampang itu, Bang. Oke, jika begitu adanya, aku mau tanya. Tua mana Maria dengan Yesus? Maria dengan Yesus. Kalau keberadaan secara apa? Secara onde-onde. Maria dari duluan. Nah, sekarang Maria tua mana dengan Abraham? Maria tua mana dengan Abraham? Ya, Maria lebih tua. Hah? Ya, Maria misalnya Abraham. Nah, sudah selesai, berarti konsep yang ditawarkan Yesus itu adalah konsep iman. Bukan keberadaan, bukan wujud, karena Yesus belum ada sebelum. Hei, Bung, Tapi bicara tentang konteks, apa pernyataan Yesus pada masa Yesus itu belum ada sebelum ibunya ngeden. Sudah ada. Tapi bicara tentang Yesus itu bicara tentang pilihan. Kita dipilih, bukan kita ada. Memilih kita dipilih sebelum dunia ada. Berarti kita sudah ada pada saat itu, makanya dipilih. Dipilih, Bang, bukan ada, dipilih. Dipilih dan ada beda, Bang. Loh, kita dipilih karena kita ada. Kita dipilih karena kita ada pada zaman itu. Alastu Mana dikatakan di situ kita sudah ada pada zaman itu? Bala. Al-Quran menjelaskan itu. Kita sudah ada di alam roh sebelum eksistensi sebagai makhluk jasad. Kitab suci kami kan mengatakan kita dipilih. Tapi tentang keberadaan secara insani, kita nanti ada secara kita. Dengan kata lain, gugur pengakuan Yesus Alfa dan Omega, awal dan akhir katanya maknanya. Sudah dikatakan sebelum Abraham ada, sudah ada. Ketika Anda mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, berarti gugur. Nggak bisa gantian bicara, takut Bang Suma ini gimana? Karena semua makhluk yang ada berdasarkan Efesus 1 nomor 4 itu ada sebelum dunia dijadikan. Kan ada, dia memilih itu memilih bukan keadaan. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, boleh nggak memilih? Kristen lah, Bang. Ini kan boleh nggak? Jangan Bang pelintir. Kalau boleh nggak memilih? Gimana? Boleh nggak memilih sesuatu yang belum ada? Ya secara logika kita nggak bisa, tapi Tuhan kan melampaui logika manusia. Berarti pada konsep kekekalan, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti pada konsep kekekalan kita sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kenapa Anda lari dari sana? Loh, kan di situ dikatakan memilih, bukan dikatakan ada. Bagaimana sesuatu itu bisa dipilih kalau belum ada? Kalau Tuhan kan dia tidak dibatasi oleh waktu, batas, dan lain sebagainya. Dia kan maha kuasa. Dia mengetahui hal sebelum menjadi, dia sudah tahu. Itu maksud ayat itu.
Bukan Bung. menyatakan bahwa sudah ada, kita sudah lahir. Bung. Pada waktu itu sudah jadi. Dalil itu jangan Anda bantah. Dalilnya sudah jelas dia memilih, Bang. Bukan kita ada. Beda kalau ada itu saya katakan di dalam kita. Dikatakan apa? Telah Dikatakan memilih kita. dari Yesus berkata, Telah memilih sebelum kita Abraham ada, sebelum. aku sudah ada. Itu bicara tentang keberadaan. Bung, Kalau bicara tentang memilih, maka dia Dia- telah memilih kita sebelum dia jadikan. Itu bukan bicara tentang keberadaan, Oke. tentang pilihan. nih tak kasih analogi sederhana nih. Kan Tuhan tahu ke depan jauh. Manusia saya aja kasih, yang bisa tahu ke saya kasih masa analogi. depan. Saya kasih analogi sederhana. Aduh, abang ini Pada gimana sih? dengar dulu. Hmm. Praeksistensi Yesus atau Tuhan dalam konsep saudara, karena yang memilih kan Allah di situ kan, di data Efesus 1 nomor 4, iya kan ya? Allah yang memilih kan, bukan Yesus kan? Jujur. Oh, dengar saya baca. Sebab di dalam dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Siapa Yesus, Bang. siapa yang memilih kita di situ? Allah, tetapi di dalam Yesus. Saya ulang, siapa yang memilih kita di situ? Di situ kan kata Allah, tapi di dalam Nah, Yesus. ya sudah selesai. Oke, jadi sabar dulu, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Dunia belum ada. Dunia belum ada. Eksistensi Allah belum ada dunia. Eksistensi Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pertanyaannya, pada saat eksistensi Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, kita di situ sudah ada atau belum ada? Kalau pada saat itu kan itu pernyataan iman belum ada. Karena itu Kenapa kan jadi pilihan. pertanyaan? Tuhan tahu Jangan masa lari depan ke yang iman, jangan lari ke iman, lari ke data Anda tadi. Sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih. Berarti pada kehadirat Allah kita sudah ada sebelum dunia itu dijadikan. Makanya kita dipilih sebelum dunia ada. Udah dipilih memang, berarti kita secara praeksistensi sudah ada. Datanya mana? Datanya mana? Loh, Mana datanya, Bang? tadi pengkhotbah 3 nomor 15 Anda tolak. Khotbah 3 tentang apa? Nah, terus kemudian saya kasih Efesus 1 nomor 4 itu masih kurang rupanya. Itu bicara tentang pilihan, bukan tentang keberadaan. Yang dipilih Saya kasih adalah contoh kita. keberadaan, saya kasih contoh Yang keberadaan. dipilih. Contoh, saya kasih Sesuatu contoh. yang sudah dipilih sebelum Tolak, dunia ada. Sebelum dunia ada kita sudah dipilih. Pilih. Gugur Yesus dengan mengatakan Ya, karena Abraham. Abang mengukur Tuhan itu sesuai dengan logika Abang. Loh, Padahal bukankah Tuhan itu jangan kemahalan. dalilnya begitu? Kenapa Anda memaknai dengan makna yang lain? Sudah jelas bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukan segala sesuatu yang tidak Oke. kita lihat. Oke, baik. Gugur ya di situ ya, gugur ya. Gugur. Karena kita ada sebelum dunia dijadikan. Kita sudah Ada dipilih. datanya. Kita ada Yang sebelum tadi- dijadikan, ada datanya. Efesus 1 nomor 4 tadi itu. Dia memilih, Bang, bukan ada. Kalau ada gini Siapa kata yang Yesus, dipilih sebelum dunia ada? Ada, aku sudah ada. Siapa yang dipilih sebelum ada? Sebelum ada dunia. Siapa yang dipilih sebelum dunia dijadikan? Itu siapa? Jawab. Kita dipilih sebagai pengikut Yesus. Kita dipilih. Tapi kan kita nanti ada setelahnya. Oke, baik. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh peluang Saya dan menghargai, Bung. Saya menghargai itu iman saudara. Silakan, saya tidak maksa. Saya cuma mengatakan gugur awalnya Yesus di situ. Sekarang akhirnya kita gugurkan. Boleh Anda baca 1 Korintus 15 nomor 28. Silakan. Gugur awalnya Yesus mana sih? Awalnya sudah gugur karena Bang Suma lebih dulu ada. Kalau dia mengatakan aku ada sebelum Abraham, saya berani mengatakan aku ada sebelum dunia ada. Sekarang gugur. Datanya Sekarang mana, kita Bang? lihat. Kalau Sabar. semua ada Kita sebelum nggak dunia usah ada, ribut di situ, datanya gimana? saudaraku. Kita nggak usah Datanya ribut di apa, situ. Bang? Efesus 1 nomor 4 udah membahas seperti itu. Kan memilih Anda, itu, bukan katakan iya. Tidak mungkin kita keberadaan kan dipilih. sebelum Sesuatu Abraham ada, yang atau dipilih, tidak ada itu keadaan. sesuatu yang dipilih adalah sesuatu yang sudah ada. Sekarang kita gugurkan. Akulah akhir. Baca 1 Korintus 15 nomor 28. Silakan. Capek pula kalau ini. Silakan Anda baca. 1 Korintus berapa? 15:28. Ayat 28. ayat 28. Ya, betul. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam sesuatu dalam semua. Terus? Menaklukkan, siapa yang ditaklukkan di situ?
siapa yang ditaklukkan. Tetapi Anak kalau kan segala anak. sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, betul? Jadi siapa yang ditaklukkan? Segala sesuatu itu ditaklukkan di bawah Kristus. Maka Jadi kalau siapa yang ditaklukkan, ya segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus. maka baca dulu, maka Oke, seterusnya ya. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Jadi Kristus menaklukkan, bukan ditaklukkan. menaklukkan Yang tunduk dirinya. kepada Bapa. Menaklukkan dirinya. Sekarang tinggal siapa? Setelah Yesus takluk, tinggal siapa yang akhir? Menaklukkan dia yang menaklukkannya segala sesuatu, di bawahnya Allah menjadi semua, di dalam Allah menjadi semua, di dalam segala sesuatu. Jadi yang Maksudnya akhir apa sih? siapa? Maksudnya Kan Yesus sudah takluk. menaklukkan. Iya, menaklukkan Bukan dirinya. ditaklukkan. Sekarang tinggal siapa? Sekarang tinggal siapa? Allah Bapa. Terus Subhanallah. Udah selesai. Yesus gugur sebagai dia yang awal, dia yang akhir. Camkan itu baik-baik. hubungannya apa dengan dia menaklukkan? Itu kan. Tengoklah kan. Maksudnya kan kita sesuai data. Datanya begitu bunyinya. Bunyinya begitu datanya. Setelah Yesus menaklukkan segala-galanya, dia sebagai anak menaklukkan dirinya sendiri di bawah Allah. Sehingga supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Tinggal siapa yang ada? Setelah semua ditaklukkan termasuk Yesus, tinggal siapa yang ada? Semua ada. Kan menaklukkan cuma. Loh, maksudnya berarti kita ini juga akhir. Kita juga maha akhir. Kalau kita di dalam Yesus, maka kita akan menjadi maha akhir. Kan kita dalam Yesus. Berarti Anda mengakui bahwa Anda juga Tuhan, gitu. Kan Tuhan yang kita di dalam Yesus, kita tunduk kepada Yesus. Masa kita yang Tuhan? Kan kita tunduk. Sekarang permasalahannya Yesus juga takluk sama seperti kita. Ya, kita takluk juga kepada Bapa. Siapa yang tidak takluk? Siapa yang tidak takluk? Siapa yang tidak takluk di situ? Kan kalimatnya gini, Bang. Kalimatnya Siapa gini. yang tidak takluk? Sebenarnya yang tidak takluk Yesus dan Bapa. Ya, Karena mulai Yesus dia. melakukan diri kepada Bapa. Betul, tidak? Ngaco Anda. Di situ dalilnya mengatakan, maka dia Yesus sendiri sebagai anak menaklukkan dirinya. Takluk. Menaklukkan, betul. Nah, sekarang siapa yang tidak takluk? Siapa yang tidak takluk? Setelah dia menaklukkan diri, ya Sang Bapa. Di atas segala sesuatu, Sang Bapa. Allah. Yang dilakukan Subhanallah. Tetapi pernyataan di sini, siapa yang menaklukkan? Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru. Siapa yang menaklukkan? Yesus menaklukkan. Yesus menaklukkan dirinya. Betul, Ada nggak Allah Yesus menaklukkan dirinya? Udah. Ada nggak Allah menaklukkan dirinya? Membinasakan dirinya? Ada nggak? Kan Allah yang dipergunakan di segala sesuatu, tapi melalui makanya yang akhir tinggal Allah. Baca dalilmu. Menaklukkan bukan berarti dia sudah menjadi, artinya kalau dia sudah menaklukkan yang tinggal siapa? Pada saat semuanya ditaklukkan, yang tinggal siapa? Maksudnya menaklukkan itu apa? Maksud menurut jangan kau pelintir. Apapun maksud daripada dalil tersebut, yang pada intinya posisi Yesus sama seperti kita takluk. Siapa yang tidak takluk? Satu hakikat yang tidak takluk itu siapa? Bang Suma mengatakan posisi Yesus sama seperti kita takluk, betul? Yes. Tapi pernyataan kitab suci ini mengatakan Yesus menaklukkan segala sesuatu, betul? Yes, betul. Saya tidak bisa menaklukkan segala sesuatu. Bang Suma bisa menaklukkan segala sesuatu. Yesus kenapa bisa menaklukkan segala sesuatu? Karena dia adalah hakim yang diutus oleh Tuhan. Baca Yohanes 12:44-50. Pertanyaan, kalau saya tanya jawablah. Masa pertanyaan dijawab dengan pertanyaan? Saya sudah menjawabnya. Saya tidak bisa menaklukkan diri saya. Kenapa? Saya bukan nabi, saya bukan hakim, saya bukan rasul. Yesus menaklukkan segala-galanya. Kenapa? Karena Yesus diberi kuasa untuk menghakimi. Kenapa dia diberi kuasa untuk menghakimi? Bisa menaklukkan segala sesuatu. Terus apa yang Anda? Mensamakan kita sama seperti Yesus, betul? Itu kan pernyataan Bang Suma. Kan itu saya ingin takluk tidak Yesus? Kutanya dulu Anda. Takluk tidak Yesus? Yesus bukan takluk, menaklukkan. Takluk gak setelah dia menaklukkan dirinya? Karena itu pilihannya. Sekarang saya tanya, bukan masalah pilihan. Takluk gak setelah dia menaklukkan dirinya? Jawab dong. Iya. Saya sabar. Memang saya kayak gitu. Takluk gak setelah dia menaklukkan dirinya? Takluk gak? Ya, dia menaklukkan dirinya. Oke, sekarang bisa nggak Allah itu menaklukkan dirinya? Bisa nggak Allah menaklukkan dari dirinya? Dirinya Allah menaklukkan dirinya. Iya, bisa nggak?
Tidak bisa, karena yang takluk itu hanya sifat manusia, makhluk. Hanya makhluk yang bisa takluk. Pencipta langit dan bumi tidak akan pernah bisa takluk. Tidak ada yang bisa menaklukkan pencipta langit dan bumi. Yesus takluk karena dia manusia, dia makhluk ciptaan. Tidak ada. Makanya dalil yang Anda baca tadi itu barusan mengatakan dia sendiri sebagai anak telah menaklukkan dirinya sehingga Allah menjadi segala dari segala. Oke, jadi saudaraku, Yesus gugur menjadi akulah awal dan akulah akhir. Tanggalkan imanmu sekarang juga. Gini bang, Ibrani 1 ayat 8 katakan gini. Tapi tentang anakmu ia berkata, takhtamu ya Allah. Tetap Tahta untuk Allah kan? seterusnya dan selamanya. Dan tongkat tahta kerajaan Allah. adalah tongkat. Tahta Allah bukan tahta Adalah Yesus. tongkat kebenaran. Jangan Anda permalukan diri Anda dengan menabrakkan dalil. Jangan. Jangan. Saya tidak menanggung, justru dalam pernyataan tadi dikatakan Yesus jelas, takluk. Yesus takluk. Dan tinggal Allah saja yang tidak takluk. Kenapa Anda mau lari lagi menuhankan orang yang sudah takluk? Ayo, saudaraku. coba abang. Ayo. Begini. Abang berkata bahwa Yesus itu sama seperti kita. Takluk kan? Betul toh? Takluk kan? Takluk. Takluk sudah. Tapi- Selesai. Enggak. Karena kenapa? Di dalam kalimat situ mengatakan segala sesuatu ditaklukkan oleh Yesus, bukan oleh Sang Bapa, tapi oleh Yesus. Sekarang sama. Apa Segala bedanya, Bung? Sekarang apa bedanya begini? Siapa yang mencabut? Sabar. Bung. Apa bedanya? Siapa yang mencabut nyawa manusia? Malaikat mencabut nyawa kan? Datanya? Kan kita harus bicara dengan data. Kalau hanya hasil berdoa itu gimana? Sekarang Anda mengatakan siapa yang mencabut nyawa manusia? Makhluk manusia siapa yang mencabut? Ayo, siapa yang mencabut? Siapa? Kalau saya katakan tetap Allah. Tuhan. Melalui Melalui perantaranya dan lain sebagainya. Itu siapa perantaranya? Negatifnya Tuhan. Siapa itu? Itu kedaulatan Tuhan melalui siapa? Siapa Malaikat itu? dan lain sebagainya. Ya, pintar. Nah, sekarang kalau Anda sudah mengakui itu, 1 Korintus 10 nomor 10, ada malaikat pencabut nyawa. Sekarang malaikat pencabut nyawa ini yang mencabut nyawanya siapa? Kalau Yesus, maksudnya kepada Yesus. Bukan, apa pula Yesus? Yesus dicabut nyawanya oleh malaikat. Maksudnya malaikat pencabut nyawa? 1 Korintus 10 nomor 10 adanya malaikat pencabut nyawa. Pertanyaan saya, siapa yang mencabut malaikat punya nyawa? Malaikat pencabut nyawa ini? Bunuh diri kah? Nah, itulah gambaran Yesus menaklukkan dirinya setelah dia menjadi hakim memutuskan semua perkara, maka dia juga menaklukkan dirinya di bawah Allah. Hanya ada satu Allah. Semuanya hanya ada berfokus kepada satu Tuhan saja, yaitu Allah. Dengan satu Allah. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengklaim Yesus menyetarakan dirinya, rupanya Yesus bukan awal, bukan akhir. Dah, selesai kita di situ. Gugur Yesus. Kemudian apa menolak data yang sangat jelas mengatakan berapa kali dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Itulah. Gimana? Saya katakan kepada saudara sekali lagi. Ya, itu pemahaman Bang Suma. Tapi saya sudah jelaskan di awal tadi, ya tidak demikian. Di awal tadi saya sudah katakan kepada saudara, kalau Anda ingat, di awal tadi saya sudah mengatakan, Yesus tidak pernah mengatakan, akulah Alfa, akulah Omega. Iya, tapi data-datanya jelas mengatakan dari sebelum pada eksistensi keberadaannya, dia menjadi manusia. Kan sudah dibahas tadi itu, dari dalam Sang Firman yang bersama dengan Bapa. Dan dia katakan dalam pelayanannya, dalam pelayanan dia katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Efesus itu masalah kemuliaan. Ya Allah ya Karim. Udah aku bilang itu masalah kemuliaan. Nabi Muhammad kalau juga kemuliaan, itu bicara tentang masalah kemuliaan beda lagi. Dia bicara tentang bahwa sebelum Abraham Lalu apa yang dimaksud di situ kalau bukan kemuliaan? Ada. Apanya yang ada? Kemuliaan. Apanya yang ada? Eksistensi keberadaannya sebagai Sang Firman dia sudah ada sesuai dengan Yohanes 1. Kalau begitu eksistensi alam semesta ini juga sama.
Alam semesta dijadikan dengan firman. Oh, Iya, dia adalah eksistensi firman. alam semesta ini dari firman. Yesus pun dari firman. Dia bukan dari firman, Bang. Lalu dari mana Dia adalah Yesus itu sang kalau bukan dari firman. firman? Kalau Yesus bukan dari firman, lalu dari mana? Yohanes 1 jelas. Loh, itu Pada bukan mulanya Yesus. Firman dengan Allah dan firman juga adalah Allah. Itu bukan Yesus. 30, Yesus aku udah dapat itu. satu. Bung, Yesus itu di data 14-nya. Firman itu menjadi daging. Ucapan Tuhan yang datang kepada Maria benar-benar menjadi daging. Apa firman Tuhan yang datang kepada Maria? Kutanya dulu. Apa firman Tuhan yang datang kepada Maria sebelum hamil? Apakah firman Tuhan yang datang kepada Maria? Pada mulanya adalah firman yang datang kepada Maria. Apa bunyi firman yang pada mulanya datang ke Maria? Apa bunyi firmannya? Baca. Gini Bang, bukan pada Matius 1. mulanya firman datang kepada Maria. Yohanes 1 ayat 1. Menjelaskan tentang bahwa dikatakan gini. Yohanes pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu ketika dengan Allah. Dengarlah Bang. Dan firman itu juga adalah Allah. Firman itu Bukan firman yang datang kepada Allah yang ini bicara tentang logos, bukan bicara tentang remata, yang kalimat firman. Baik. Ini tentang logos atau kepikiran Allah, sifat Allah yang menjadi manusia. Itu dikatakan. Kalau itu dikatakan ayat 14, ayat yang ke-18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak yang tunggal Allah di atas penggenapan dialah yang menyatakan dia. Ya, menyatakan dia. Bahasa Yunani dia di situ exegomai. Yesus, exegomai itu artinya Yesuslah yang menjelaskan, mentafsirkan, menguraikan tentang Tuhan itu. Saudaraku ini. Anda yang memelintir. Sekarang begini. Sekarang begini, Bung. Sebab hukum Taurat sudah diberi oleh Musa. Anda mengajarin ikan berenang selesai. Dan itu. kebenaran datangkan oleh Yesus Kristus. Nah, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak di bangkus Bapa itu ialah yang menyatakan. Ia menyatakan memang betul. Yesus menyatakan Tuhan. Bukan berarti astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu tubuhnya Tuhan gitu? Yesus tubuhnya Tuhan. Yesus itu adalah sang firman yang menjadi manusia. Iya. Tuhan yang menyatakan diri menjadi manusia. Anda jangan cengeng berdiskusi dengan saya. Menjadi manusia. Jelas, Bung. Jangan cengeng. Diskusi dengan saya itu jangan cengeng. Kalau saya tanya jawab. Itu saya jawab. Nah, sekarang begini. Sebelum Yesus turun ke bumi, dia turun melalui apa? Siapa? Maria. Apa yang datang kepada Maria? Apa yang datang kepada Maria? Malaikat. Apa yang dibawa oleh malaikat? Ya, perkataan firman bahwa nah, itulah yang dimaksud pada mulanya firman tuyul. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Pernyataan malaikat itu bukan firman yang mula. Astaga. Ya, karena itu firman sudah diucapkan oleh nabi-nabi dan lain sebagainya. Ya Allah ya Karim. Tapi pernyataan dalam Yohanes 1 ayat 1 itu begini, sekarang begini, firman atau perkataan yang dibawa oleh Gabriel kepada Maria, itu pada mulanya keluar dari mana? Itu pada mulanya keluar dari mana? Itu keluar dari Bapa. Dari Bapa. Berupa apa? Berupa apa keluar? Ya, perkataan firman. Perkataan. Berarti Yesus ini bukan pada logos. mulanya perkataan kan? Yesus adalah logos, hologos, malahan. Sang jadi Pak. Ya, kalau di kalimat situ logos atau sang firman, bukan remata atau perkataan firman. Yang keluar dari Bapa itu apa? Udah lah Bang, kita nggak bisa ketemu. Saya kan Kristen. Nggak bisa ketemu karena otak Anda itu Anda nggak pakai. Kami lengkap Bang, jelas. Iya lengkap, memang lengkap. Anda yang menolak data itu, Bung. Ya, datanya jelas. Abang pelintir pun saya akan mengatakan dengan jelas. Sekarang ketika Yesus keluar dari Bapa, Yesus keluar dari Bapa, betul? Yesus datang dan keluar dari Bapa, betul? Keluar dalam bentuk apa? Keluar sang firman. Astagfirullahaladzim ya Allah. Udah Anda turun. Kita nggak bisa ketemu. Saya kan Kristen. Kamu gila, bukan nggak bisa ketemu. Kamu gila. Apa yang keluar dari Bapa? Sang firman. Memang gak ada ilmu kan? Ilmu apa yang bisa diterima dari Anda itu?
Yang keluar dari Bapa adalah Sang Firman. Maksud le apa maksud lo Sang Firman itu keluar dari Bapa? Anu bang, apa kampret? Gak ada ilmu. Mana Sang Firman itu? Kucuk. Mana? Ada bang. Naik apa dia datang? Naik kereta? Bukan bang. Terus berupa apa dia datang? Berupa perkataan. Kampret. Kau bilang tadi Sang Firman, sekarang berupa perkataan. Ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, yang keluar dari Tuhan apa? Terang atau perkataan? Perkataan, tuyul. Ketika jadilah hamil, yang keluar dari Bapa apa? Perkataan, tuyul. Kau rubah jadi Sang Firman. Benar-benarlah Kristen ini memang. Matahari pada mulanya firman. Bumi pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Sifat kemampuan berkata-kata yang ada pada diri Allah menjadi sumber segala-galanya ciptaan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini yang diterangkan di dalam Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku, kata Allah, tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan terjadi. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya berkata maka semuanya ada. Tuhan memberi perintah maka semuanya jadi. Mau sampai kapan kalian bahlul kayak gini? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalian memperbodoh diri, saudara-saudaraku? Mau sampai kapan coba? Mau sampai kapan kalian nipu diri kalian? Ayo. Mau sampai kapan? Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Aku datang dari Bapa. Aku keluar dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Habis itu kau tuduh dia Sang Firman. Imanmu itu melangkahi semua dalil. Wajar ketika nanti Yesus mengusirmu. Karena apa yang menjadi sisa-sisa pengajaran Yesus sudah sisa, kau pelintir lagi. Kau pelintir. Yang keluar dari Bapa bukan Sang Firman. Ya Allah ya Karim. Sang Firman itu Bapa. Apa Sang Firman itu? Sifat yang mendekat pada diri Bapa Elohim dalam pandangan Yudaism. Dialah sang sumber itu. Masa yang keluar dari Bapa sang sumber? Benar-benarlah saudaraku ini. Ayolah, jujurlah berdiskusi itu. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang, bos. siang. Aku lagi nggak pakai baju, sorry. Ya, aku lagi nggak pakai baju. Sorry ya, aku off cam. Iya, nggak apa-apa bang. Ya, nggak enak nggak pakai baju. Iya, silakan. Ini loh, host. Iya. Aku begitu salut dengan surah Al-An'am ya, ayat 108. Di situ aku baca. Gimana? Jangan menghina Tuhan-Tuhan. Betul. Aku begitu salut membaca surat Al-An'am ayat 108. Iya. Nah, Betul, di Bang. situ aku membaca jangan menghina Tuhan-Tuhan mereka. Jadi tentang ayat itu aku sebenarnya menilai positif. Tetapi banyak sekali saya temui tentang tujuan apa saling menghina gitu. Putus-putus ya teman-teman ya. Putus-putus ya. Menerjemahkan sesuatu, menafsirkan sesuatu sesuai dengan keyakinannya. Padahal untuk memahami kitab suci itu tergantung dari orang yang beriman dengan kitab suci itu. Jadi aku hanya mengingatkan saja surah Al-An'am
ini sangat baik. Aku sangat Ya, dengarkan saya, Bung. Anda barusan mengatakan untuk memahami kitab jadi suci, menurut gimana pun untuk memaknai sebuah kitab suci, Anda serahkan kepada pemilik kitab suci itu kan? Nah, terus kenapa Anda memaknai Al-Quran dengan seenak perut Anda? Umat Islam dalam hal ini itu tidak ada menghina. begini, saya tidak menafsirkan, Hos. Bentar, Hos. Lalu bagaimana saya tidak Anda? menafsirkan. Saya hanya menyatakan saya tidak ada menafsirkan, saya tidak ada penjelasan. Dengarkan dulu, tenang dulu. Satu pun tidak ada terjemahan saya tadi tentang ayat itu. Saya membaca surat Al-An'am. Mampus. Al-Quran mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Apa kata Quran? Sesungguhnya kamu wahai orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah hasabu jahannam adalah bahan bakar api neraka jahannam. Apakah saya menghina sembahan Anda? Tidak. Al-Quran saya yang mengatakan sembahan Anda dengan Anda yang menyembahnya sama-sama masuk neraka menjadi bahan bakar api neraka. Gitu loh. Apakah saya menghina sembahan Anda? Enggak. Yang dimaksud Al-Quranul Karim surah Al-An'am yang Anda jelaskan itu ketika ada rujukan Allah secara khusus kepada kaum muslim tentang bagaimana seharusnya bersikap menghadapi sembahan-sembahan kaum musyrik. Kami tidak pernah kemudian menghina Tuhan kamu. Enggak. Dalam pemahaman kami sebagai seorang muslim, apa yang kami sajikan adalah apa yang tertuang di dalam kitab saudara berdasarkan tema yang ada yang sedang kita diskusikan. Orang-orang yang paling memuliakan sembahan Anda yang bernama Yesus itu justru kami umat Islam ini. Anda harus paham di sana. Kami dilarang memaki yang menjadi sembahan Anda. Kami dilarang memakinya. Nah, kami nggak pernah memaki Yesus. Kami meluruskan Anda. Kami meluruskan Anda. Contoh misalnya nih. Saya mengatakan bahwa Anda menyembah makhluk yang punya biji zakar. Dan Anda menuhankan seluruh tubuhnya, termasuk biji zakarnya. Saya tidak sedang mencela Yesus. Saya tidak menghina Yesus. Saya tidak sedang memaki Yesus. Saya memberitakan kebenaran kepada saudara. Kolose 2 nomor 9. Saudara menyembah juga biji zakar yang ada pada diri Yesus. Karena dia juga adalah Tuhan. Bedakan. Kalau saya memaki, itu tidak memaki. Saya sedang menjabarkan ilmu. Kalau Anda ingin menakar Al-Quran, Al-Quran mengatakan apa? Wa iyyadu'una illa syaitanam marida. Apakah Al-Quran sedang memaki semana Anda yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang kafir menyembah setan? Apakah itu Al-Quran saya memaki? Enggak. Al-Quran meluruskan bahwa memang sembahan di luar daripada menyembah kepada Allah itu menyembah setan. Setan ya setan. Hei setan. Kalau kita memanggil setan dengan panggilan setan, apakah itu memaki? Iya tidak. Kita panggil anjing, hei anjing. Apakah itu memaki? Iya tidak. Kita menyeru, kita memanggil sebagaimana kadarnya. Kita panggil kepada monyet, hei monyet. Apakah kita memaki? Tidak. Bedakan itu. Jadi Anda harus Anda harus belajar ilmu logika sehat. Gitu. Oke ya, saudara yang tadi ya. Halo saudara ANT, silakan. Halo. Semangat siang menjelang asar. Iya, saudara saya yang ada di bawah yang mau syahadat, silakan ajukan permintaan dan tolong WA saya, KTP sudah ada di sini. Tolong nama akunnya apa gitu. Laeticia Seril Wagei, Bekasi 31 tahun 2000. Duren Sawit Kristen. Ini ada KTP-nya, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur. Silakan ajukan permintaan. Ketik di WA kita ini siapa namanya biar ku angkat ke atas yang mau syahadat. Silakan.
Ya, halo, semangat siang. Halo. Apa pula? Saudara saya yang mau syahadat silakan monitor WA. Ada Japrian saya. Halo saudara Ampi, si jenggot ya. Mantap kali abang ini. Halo. Siang. Iya, siang. Itu maskernya dilepas aja bang. Masker dilepas, masker. Iya, om pemasker yang dilepas saja. Yang jatuh ke bawah maskernya ngapain digantung? Lepasin aja itu masker. Tidak, abang pemasker yang buka boleh. Itu maskernya jatuh ke bawah, orang tanya baik-baik kok. Dilepasin aja, itu mengganggu. Loh. Gas saudaraku. Itu masker kah? Tidak, abang yang pakai masker. Oh, sarang tawon. Sorry. Tolong buka masker dulu bang. Coba. Sorry. Tadi kupikir masker. Oke, lanjut. Itu ada tema. Buka masker dulu bang. Alpha Omega itu apaan? Silakan. Sambil yang mau syahadat silakan monitor. Silakan. Oke. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk menyampaikan kesaksian ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Terus Wahyu 1 ayat 17. Jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Itu berarti dia penghuni neraka berarti. Karena dia iblis. Apa yang iblis? Lah, tadi Anda membaca dalil apa tadi barusan? Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Betul? Di mana? Ya. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun aku hidup sampai selama-lamanya. Terus baca lagi. Baca terus. Sudah. Dan aku memegang segala kunci kerajaan maut. Ya kan? Apa yang Anda maksudkan di situ? Coba Anda baca di dalam kitab Anda sendiri Wahyu 20 nomor 14. Ini saya sudah bawa ayat ini lari-lari. Wahyu 20 nomor 14 coba Anda baca. Tidak bang, saya sudah bawa ayat ini. Wahyu 1 supaya, ayat 17. Supaya Anda tahu. 18. Supaya Anda tahu bahwa yang ada di Wahyu 1. Bang tidak bisa bawa saya kemana-mana. Ini Wahyu 17 ini berbicara tentang. Coba baca nomor 18-nya dulu. Ini 18-nya sudah. Ya, coba Anda baca. Sampai selesai, saya ingin belajar. Silakan. Coba baca. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, karena dia itu pemegang dia pemegang. Itu tulis sabar bang. Karena sudah, itu tuliskanlah apa yang telah sudah. kulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tanganku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat, ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Itu berbicara tentang jemaat-jemaat. Ya, itu berbicara tentang bagaimana dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, betul? Ini berbicara tentang jemaat-jemaat. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Ya. Baru apa maksud maunya? Siapa tadi penguasa kerajaan maut itu siapa? Ya Yesus, karena begini. Nah, di situ dikatakan Wahyu 20 kerajaan maut. Kerajaan maut.
dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Iya, itu Yesus. Kenapa Yesus berkata begitu? Karena dia sudah turun ke alam maut dan membebaskan orang-orang tertawan di dalam alam maut itu. Dengar dulu, Bang. Dia kan raja di Dengar kerajaan maut. dulu, Bang. Kenapa Bang takut? Karena Raja di Yesus itu kerajaan sudah- maut itu siapa? Dengar, dia sudah masuk ke alam maut itu, makanya dia sudah membebaskan orang-orang. Jadi dia sudah memegang kunci kerajaan itu, dan alam maut itu akan tidak menguasainya lagi, tetapi dia sudah menghancurkan alam maut itu dan membuangnya ke api neraka yang tidak terpadam. Begitu, Bang. Jadi bukan dia yang tinggal di dalam neraka itu, Bang, bukan dia si iblis itu, tapi dia telah mengalahkan. Penguasa Dengar kerajaan maut dulu, siapa? Bang. Dengar dulu, Bang. Dia sudah mengalahkan si maut itu, si jahat itu, jadi dia sudah ambil kendali dari kerajaan maut itu. Makanya dikatakan kerajaan maut itu tidak menguasainya lagi, karena dia sudah mengalahkan kerajaan maut itu. Begitu, Bang. Oke, siapa yang menguasai kerajaan maut? Ya, tadinya si jahat, Siapa? si iblis. Sekarang siapa penguasa kerajaan maut? Sekarang ini. Penguasa kerajaan maut, karena Yesus sudah mengalahkan kerajaan maut. Dia ambil dan dia lemparkan ke dalam api. Oke, baik. Berarti sekarang yang menguasai kerajaan maut siapa? Yesus sudah mengambilnya dan membuangnya. Sudah kan? Begitu. Sudah mengambilnya karena dia sudah masuk, dia sudah turun dan membebaskan orang-orang sudah. dari maut. Dengar. Gantian kita ngomong. Gantian. Jadi teman-teman sekalian, Saudara Ampi sudah mengakui bahwa Yesus telah mengambil dan menguasai kerajaan maut. Betul? Betul? Betul nggak? Dia menguasai kerajaan maut itu, artinya dia membebaskan orang-orang dari kerajaan maut itu dan melemparkan kerajaan maut itu ke dalam api. Begitu. Sudah dilemparkan atau belum? Sudah, tadi kan Sudah. Sekarang kenapa Kristen masih mengalami maut? Bagaimana? Bagaimana pertanyaanmu? Kenapa Kristen masih mengalami maut? Ya, maut itu artinya begini, Bang. Orang meninggal, dengar dulu. Orang meninggal itu kan masuk ke dalam kerajaan maut, tetapi orang Kristen katanya yang percaya Yesus sudah menguasai. Makanya dengar dulu. Katanya Bang. Yesus sudah melemparkan kerajaan maut. Begitu pertanyaan saya balik begini, Bang. Allah itu memegang juga kerajaan maut, atau Allah itu memegang kerajaan maut. Kenapa kok masih mati juga? Kenapa kok tidak hidup saja? Begitu, Bang. Apa kok ini? Kok tidak mau diskusi? Katanya tadi Yesus sudah melemparkan kerajaan maut ke neraka. Ya, karena dia yang nanti datang untuk menghakimi orang. Nanti atau sudah? Nanti datang untuk menghakimi orang. Nanti atau sudah? Nanti. Oh, bukan sudah. Berubah lagi. Dia sudah menguasai kerajaan maut itu, jadi dia akan kembali dan berubah lagi kepada kerajaan. Tadi katanya sudah dilemparkan ke kerajaan maut, sekarang berubah lagi. Apa kok Suma kok tidak ada ilmu? Berubah lagi. Kok diskusi dan saya begini saja kok tidak ada ilmu? Berubah. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Yesus itu tidak sekarang? ada ilmu, Suma. Sekarang saya tanya. Suma, saya bisa buktikan bahwa Al-Quran itu pembohong. Apakah Yesus? Suma, berani tidak? Dengar. Apakah Yesus sudah menguasai kerajaan maut? Ini aja kitab Anda yang bahasa Indonesia aja Anda keteteran. Saya ulang pertanyaannya. Itu pembohong. Apakah Yesus sekarang menguasai kerajaan maut? Ya, dia sudah menguasai dan melemparnya ke dalam api yang tak terpadamkan. Terus kenapa Kristen bermatian? Saya mati tetapi saya tetap hidup kekal. Begitu. Tapi kalau saya mau bilang Al-Quranmu itu hancur. Bagaimana kau ini, Suma? Katanya tadi Yesus sudah menguasai dan melemparkan kerajaan maut. Kenapa Kristen masih bermatian? Berarti Yesus yang membunuh kalian. Berarti Yesus membunuh kalian. Mulut besar. Yesus membunuh kalian. Kan penguasa maut Yesus katanya. Yesus sudah melemparkannya ke kerajaan maut itu ke neraka. Saya bisa buktikan Al-Quran itu pembohong kalau semua kau berani. Saya buktikan buat
kau. Itu penakut, makanya tidak mau ditanya. Bisa menanya, bisa tanya orang lain punya iman, tapi ketika kita tanya kembali tidak mau. Parah. Tidak berani Suma, kau yang parah. Sekali, Suma parah kau sekali. yang parah, saya kasih tahu. Parah sekali. Parah. Tadi dia mengatakan Yesus sudah menguasai dan sudah melemparkan kerajaan maut ke neraka. Sampai dia bangkit. Terus kenapa Kristen masih bermatian? Bingung sendiri dia. Langsung ke Al-Quran dia. Bingung langsung. Padahal kalau mereka paham di Wahyu 20 nomor 14 dikatakan bahwa kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Siapa raja di situ? Siapa raja di kerajaan maut? Yesus. Yesus adalah raja kerajaan maut. Allah melemparkan kerajaan maut ke neraka. Makanya dari tadi kita tidak pernah mau percaya kalau yang mengaku Alfa Omega itu Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Alfa Omega, AO itu tidak pernah. Allahu Akbar, teman-temanku ini.